Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Librian Aditya Syafitri dari kelas TRPL 1B. Kali ini saya akan mempraktekkan cara membongkar dan memasang PC. Pertama, kita akan membukanya terlebih dahulu, yaitu dengan cara memutar baut yang ada, kemudian kita buka. Selanjutnya kita buka kabel dari power supply ke kipas. Selanjutnya kita lepas semua kabel yang terhubung dari power supply ke motherboard maupun ke hard disk. Kemudian kita buka power supply menggunakan obeng. Power supply berfungsi sebagai pengkonversi dan penyalur energi listrik dari outlet sumber ke bentuk energi listrik yang dapat digunakan untuk menjalankan komponen komputer yang berada di dalam casing, yang biasanya diletakkan di bagian belakang casing. Kemudian kita membuka kipas. Fungsi utama dari sebuah kipas adalah untuk mengeluarkan panas dan menggantinya dengan udara segar ke dalam sistem. Kipas pendingin ini telah dirancang agar sesuai dengan ditempatkan pada motherboard atau pada hard disk drive. Kemudian kita melepaskan kabel SATA. Fungsi kabel SATA ini yaitu menghubungkan antara hard disk dan motherboard. Selanjutnya yang kita buka yaitu hard disk. Hard disk ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data utama dalam sebuah sistem komputer. Kemudian kita membuka heatsink atau kipas yang berada di atas CPU. Fungsi dari heatsink ini yaitu untuk mengurangi suhu panas. Untuk selanjutnya kita membuka VGA, LAN card, dan juga WiFi card. VGA atau Video Graphic Adapter berfungsi sebagai penghubung yang memungkinkan pengiriman data-data grafis antara PC dan perangkat display seperti monitor dan proyektor. WiFi card atau WiFi adapter bisa didefinisikan sebagai sebuah perangkat yang berfungsi menerima dan mentransmisikan sinyal melalui koneksi nirkabel pada komputer atau laptop. Alat ini dikenal pula dengan nama Wireless Local Area Network atau WLAN card. Kemudian LAN card, yaitu berfungsi sebagai penghubung komputer dengan suatu jaringan.
Kemudian kita lepas kabel yang terhubung pada motherboard, yaitu USB, audio, atau kabel untuk lampu di bagian depan PC. Selanjutnya kita buka motherboard yang terhubung pada bagian dalam PC. Setelah terbuka, kita membuka RAM yang tertempel di slot RAM. RAM atau Random Access Memory berfungsi sebagai tempat transit data sementara untuk operasi-operasi yang tengah dijalankan oleh CPU. RAM bersifat volatil, artinya perangkat ini tidak menyimpan data secara permanen, hanya untuk operasi yang dibutuhkan saja. Kapasitasnya pada PC yang sering kita temukan cukup beragam, mulai dari 256 MB sampai dengan 16 GB. Di samping RAM terdapat CPU atau Central Processing Unit, berfungsi untuk memproses dan mengelola semua kalkulasi dan perintah-perintah yang membuat komputer dapat dioperasikan. Karena panas yang dihasilkan, maka CPU dilengkapi dengan heatsink atau kipas yang telah kita buka pada awal tadi. Setelah kita melepas semua yang terhubung ke motherboard, pada motherboard terdapat beberapa slot atau port. Di antaranya itu soket CPU, tempat prosesor dipasang tadi, konektor power supply unit menyambungkan antara motherboard dan juga power supply pada komputer. Selanjutnya terdapat node bridge controller menghubungkan antara soket CPU seperti RAM dan slot AGP. Kemudian terdapat south bridge controller, yaitu mengatur kinerja peripheral yang ada di komputer. Kemudian terdapat CMOS atau baterai yang berfungsi memberikan daya pada sebuah memori di motherboard. Kemudian terdapat kabel slot kabel SATA, port audio, port yang terhubung ke audio, port VGA, port untuk terhubung ke VGA konektor, dan port USB yang terhubung ke USB. Kemudian terdapat port untuk memasang kabel agar lampu di depan CPU, di depan PC itu dapat menyala. Setelah membukanya, sekarang kita akan memasangnya kembali. Yang pertama kita pasang yaitu CPU. Kita pasang pada soket CPU. Kemudian kita pasang motherboard kembali. Setelah memasang CPU, kita memasang RAM pada slot RAM. Setelah itu kita pasang VGA, LAN card, dan juga WiFi card pada slotnya masing-masing.
Setelah itu terpasang, selanjutnya kita pasang heatsink atau kipas yang berada di atas CPU untuk mengurangi suhunya. Dan kita pasangkan kabel heatsink kepada port yang telah disediakan. Kemudian kita memasang kipas. Setelah kipas terpasang, kita lanjutkan dengan hard disk. Setelah hard disk tersebut, kemudian kita sambungkan atau kita hubungkan antara hard disk dengan motherboard menggunakan kabel SATA. Setelah itu, kita pasang kabel USB pada port USB, kabel audio pada port audio, dan memasang kabel untuk lampu di depan PC. Lalu kita pasang power supply. Lalu kita pasangkan kabel dari power supply ke hard disk, motherboard, dan juga ke kipas. Semua komponen telah terpasang. Kemudian kita tutup dengan penutupnya dan kita pasang bautnya kembali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.